bikin satu porsi itu berapa ini? Kulit lumpianya satu apa dua? Satu, Mas. Oh, satu. Iya, jadi satu Satu kulit? kayak gini, satu kulit untuk satu piece. Oh, satu. Kayak gitu ya. Ini bikin sendiri juga nih? Kalau untuk kulitnya kita ada ini, Mas. Ada pesen. Jadi kita ada suppliernya juga, kayak rebungnya kan kita juga ada yang nganterin rebung. Bukan rebung udah matang, jadi masih mentah kayak gitu. Oh, oke. Ini biasanya kalau sehari itu bisa habis berapa ini kulit lumpia, Mas? Ini kita sehari itu paling tidak minimal itu 60, Mas. 60 gulungan. Gulungan. Oh. Ya, itu minimal. Sesepi-sepinya kita segitu. Oh. Minimalnya seharinya. Ini apa sih, Mas? Ini kebetulan ini bahan dasarnya. Maksudnya isinya. Isinya. Ini rebungnya tadi, Mas. Terus isiannya itu ya? Ya, ini isiannya itu ada rebung, kemudian ini untuk lauk-lauknya isinya juga. Di sini ada ayam, kemudian ada ati juga, mohon maaf ya. Ini ada ati amplas segala macem kayak gitu. Terus ini ayamnya. Terus ini untuk telur puyuhnya. Dan ini untuk udangnya. Udangnya kebetulan tinggal 2 ini tadi. Ya, nih. Kalau ini rasanya gurih apa? Kalau untuk ini sih rasanya lebih ke manis sih, Mas. Karena kalau saya nggak salah cari informasi, ciri khasnya lumpia Semarang, khususnya rebung itu kan memang agak manis. Kayak gitu. Jadi ini agak manis. Kalau Mas Ray ini dari mana, Mas? Saya asli Jogja, Mas. Asli Jogja, ya. Inspirasi usahanya dulu dari mana, Mas? Oh ya, inspirasi usahanya kebetulan dulu kan kakak sama ibu itu pernah apa ya namanya bekerja di salah satu outlet juga lumpia rebung. Nah, kebetulan kita ngelihat kok prospeknya agak cukup menarik nih, dan beberapa kan untuk lumpia rebung sendiri di Jogja kan juga belum terlalu banyak. Kebanyakan kan istilahnya lumpia yang isi sayur ya. Akhirnya kita istilahnya iseng-iseng berhadiah. Nah, itu kita coba untuk buka sendiri. Dengan apa cara belajarnya ya kita dari inspirasinya nyari di Google, terus di YouTube ya kita coba-coba resep beberapa sampai ya alhamdulillah sampai nemukan yang pas di lidah orang, kebanyakan yang mencoba kayak gitu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ray. Saya salah satu owner dari Lumpia Rebung Sanjaya yang berlokasi di Jalan Menteri Supeno nomor 45. Lokasi kami ada di sebelah utara Mirota Kampus Menteri Supeno, atau lebih tepatnya ada di sebelah timur dari Borobudur Silver Jalan Menteri Supeno. Ya, itu lokasinya adalah sebelum XT Square. Saya dulu kerja di salah satu perusahaan lumayan besar lah di Indonesia, itu sebagai kolektor. Ya, sebagai kolektor, dan ketika ada pandemi itu karena kan rute yang saya cover waktu itu kan mungkin bisa dibilang area zona merah ya, Mas ya. Nah, itu saya juga berpikirannya adalah karena saya mempunyai anak kecil dan orang tua di rumah. Waktu itu kan ya saya menjaga istilah kayak gitu. Nah, akhirnya terus kebetulan yang usaha di Jalan Magelang itu cukup sukses. Waktu itu akhirnya kita bukalah salah satu cabang di sini. Jadi setelah 1 bulan merintis yang di sini ternyata cukup berhasil, akhirnya saya memutuskan untuk lebih fokus ke usaha ini. Bahan hariannya sih berapa itu? Oh iya bener, itu kisaran 150 sampai 200 itu udah bisa untuk bahan baku untuk satu hari. Iya, itu untuk satu outlet segitu. Kurang lebihnya 150 sampai 200. Nah, itu misalkan ya rame terus itu habis semua bahannya. Itu mohon maaf nih ya, kira-kira omset berapa itu, Mas? Omsetnya kalau habis semua, habis semua itu sebenarnya kalau kita bilang pastinya nggak pasti ya, Mas ya. Karena kan tergantung varian yang dibeli. Cuman rata-rata kalau misalnya habis itu bisa 5 sampai 600. Ya. Itu seminim kalau misalnya yang dibeli yang varian yang paling murah kayak gitu. Kalau
pas yang dibeli variannya yang agak apa ya, menengah ke atas kayak gitu, bisa di atasnya itu. Dulu waktu merintis itu modal habis berapa Mas? Kalau modal berapa ya? Kalau bisa dibilang, sebut nominal ini. Nggak apa-apa, boleh. Kurang lebihnya sih nggak sampai 10 sih, tapi hampir mendekati Mas. Itu untuk satu outlet ya? Untuk satu outlet, ya. Kurang lebihnya sih segitu. Ya. Apa ini? Oh, ini proses pembuatan gulung lumpianya ini Mas. Ya, kebetulan yang baru dibikin ini yang varian original. Ya, original itu jadi cuman isinya rebung aja. Selain varian original, kita juga ada varian yang lain ini Mas. Ada varian yang isi ayam, kemudian isi telur, terus ada udang, ati ampela, sama kalau untuk yang isinya komplit itu kita ada menu namanya yang spesial. Jadi semua isi menu atau lauk itu dijadikan satu Mas. Jadi ada ayam, kemudian telur, terus ada udang juga, ati ampela itu dijadikan satu di dalam satu isi, ya satu gulungan kayak gini. Itu harganya juga bervariasi. Nah, itu mulai dari harga 4.000 sampai yang paling mahal ya kalau kita bilang itu di harga 9.000 Mas. Ya, itu yang untuk varian yang spesial. Kalau ya yang campur-campur tadi yang isinya komplit kalau kita bilang. Kan biasanya ada tuh customer atau pembeli kita itu yang nggak mau nih nyobain satu-satu. Akhirnya terus udahlah beli yang spesial aja nih karena kan isinya udah komplit, udah mencakup semuanya kayak gitu. Ini proses gorengnya Mas ya? Ya, ini kebetulan kita sekarang di proses penggorengannya. Kita gorengnya apinya jangan terlalu kecil ataupun terlalu besar karena nanti biar dia matangnya merata. Ya, ini istilahnya hidangan pendamping kalau kita bilang atau lalapannya. Kan kalau penyetan itu ada kemangi, timun segala macam. Nah, kalau untuk di lumpia kita ini kita ada acarnya seperti ini. Kemudian ini saus bawangnya, Mas. Ini saus bawang ya. Itu bikinan sendiri juga itu? Bikinan sendiri juga dan ya biasa ada cabai. Biasanya kan kalau gorengan nggak ada cabenya biasanya rasanya kurang pas ya, kurang apa ya, kurang sempurna istilahnya kayak gitu. Kita kalau hujan sih sebenarnya ya alhamdulillah kebantu tadi ya Mas ya yang pakai aplikasi itu tadi. Ya cuman ya itu namanya kita outletnya kan di pinggir jalan jadi mungkin agak ngeri juga kan kalau hujannya deres. Kayak gitu sih. Kalau hujan sebenarnya omsetnya yang kalau kita bilang sih masih stabil sih Mas. Kunci supaya jualan laris itu apa sih Mas? Wah, kuncinya yang penting selalu berdoa. Oke. Terus berusaha. Namanya jualan pasti ada rame sepinya. Ya, dan di situ yang jelas kita jangan sampai patah semangat kayak gitu. Dan ketika sepi itu tadi jangan patah semangat dan ketika rame kita jangan merasa terlalu apa ya, wah daganganku rame nih. Jadi istilahnya kalau kita bilang mungkin sombong kayak gitu. Jadi itu kuncinya tetap berusaha, rendah hati, selalu berdoa dan jangan terlalu apa ya, menyombongkan dengan kesuksesan yang kita raih untuk saat ini. Karena kan semuanya hanya sementara kayak gitu. Tetap membumi, istilahnya kayak gitu. Ya. Ini termasuk lumpia itu termasuk musiman bukan sih Mas? Kalau kita bilang enggak sih Mas, kayak gitu. Bukan usaha musiman ya? Bukan usaha musiman. Dan insya Allah ini walaupun misalnya di tadi ya Mas ya kondisi kalau kita bilang sepi, itu tetap insya Allah masih ada yang beli kok. Jadi kalau kita bilang musiman enggak sih. Dan apa ya namanya lumpia ini kan juga bisa dinikmati dari kalangan bawah sampai kalangan atas kayak gitu. Baik dari usia anak kecil sampai istilahnya orang tua itu bisa dikonsumsi semua kayak gitu. Kalau untuk harapannya apa Mas? Harapannya sendiri yang jelas kami berharap semoga lumpia kami ini disenangi banyak orang, kemudian istilahnya dapat memberikan kelak semisal ini sudah berkembang lebih luas lagi, lebih banyak lagi, kami harapannya dapat membuka istilahnya apa kesempatan untuk teman-teman bergabung dengan kami, membantu kami seperti itu, membuka lapangan pekerjaan untuk kawan-kawan yang mungkin membutuhkan
Dan yang jelas mohon doanya buat teman-teman viewer nih, mas-masnya. Mohon doanya agar kami bisa terus berkembang, kemudian lancar ke depannya, agar ya kami dapat membantu orang-orang di sekitar kami. Seperti itu.